Sampai di kemudian hari, penyidik sudah kelelahan, kami melakukan interogasi sendiri. Karena ketika dilakukan interogasi oleh anggota, masih tidak mempan. Karena karakter Agus ini menarik. Dia tidak akan ngaku kalau belum kepepet. Sampai tadi siang berubah lagi pengakuannya. Nanti saya akan update, Pak. Ya, dia kalau belum kepepet sampai mati nggak ngaku dia, Pak. Jadi kita harus punya alat bukti yang cocok. Yang pas. Bukan itu ciri khas candu narkoba. Iya. Ya, setidaknya memang dia sudah punya pengalaman, berpengalaman ditangkap. Iya, betul. Tambah lagi pengalaman. Kenapa? Saya sampaikan kepada rekan-rekan saya ketika melakukan evaluasi, kalau sampai di tubuh korban, di box korban tidak ada sidik jari apapun, petunjuk apapun tentang Agus, sederhana saja. Karena di kaos kaki itu di dalamnya ada bukti epitel, ada bukti DNA, yang artinya kaos kaki itu dijadikan alat oleh Agus untuk melakukan perbuatannya. Tinggal kita lakukan interogasi yang mendalam, maka kita akan dapat. Saya lakukan interogasi sendiri sama anggota dengan teknik-teknik tertentu. Saya tinggal setengah jam, anggota telepon, "Komandan, Agus sudah mengaku." Bukan teknik injak kaki kan? Bah, ada pengacaranya, Pak. Ada pengacaranya. Ini saya ingin membuktikan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa Polda Metro Jaya tidak ada satu kekerasan apapun dilakukan dalam pemerintah. Kenapa saya ingin sampaikan bahwa akhirnya Agus mengakunya adalah alat bukti yang utama? Karena hanya dia satu-satunya sumber informan yang mengetahui perbuatan itu, dan dia detail menceritakan itu setelah saya pepet dengan bukti-bukti yang lain. Nah, sekarang Agus sudah mengakui perbuatannya. Sebelum pengakuannya berubah, kami shoot, kami bawa rute ulang bagaimana dia menceritakannya. Bahkan dia detail menceritakan peristiwa bagaimana membunuh dan memperkosa. Tadi malam, pada malam itu, Jumat malam, dia masih bilang dia tidak memasukkan alat kelaminnya, tidak melakukan. Tapi tadi pagi dia sudah berubah lagi. Dia memaksa memasukkan. Perkosaan terjadi di sini. Dan kalau kami periksa lagi nanti di kemudian hari dengan cara yang tepat, mungkin pengakuan dia berubah. Seperti indikasi yang disampaikan oleh Pak Karni bahwa apakah ada korban-korban lain. Nah, itu tentang bagaimana kami mengungkap. Kalau diizinkan kami lanjut yang kedua, Pak. Tentang profil ada kemungkinan korban lain. Oh, korban sudah 2 kan, Pak? Ya. Yang dibunuh juga mungkin ada. Kalau yang dibunuh ceritanya begini, Pak. Kami yakin sampai saat ini kesimpulan kami sementara tidak ada. Tidak ada sementara. Sementara tidak ada karena kalau T malam itu ya dicabuli tidak mau, mungkin akan kejadiannya T itu bisa sama menjadi seperti PNF. Mengapa? Malam itu ketika T dicabuli, dikunci dari jam 10 sampai jam 6 pagi, ada 4 anak lain yang tidur sama-sama di ruangan itu. Sehingga Agus dengan karakter yang pengecut ini tidak berani melakukan. Tapi kalau malam itu tidak ada anak-anak lain, ada 4 orang lain yang tidur bersamaan pada peristiwa T bulan Juni itu dicabuli, bisa jadi T adalah korban yang pertama. Begitu. Kalau yang dicabulin, tidak tertutup kemungkinan hanya 2 dong. Sementara baru 2, Bapak tahu kebanyakan korban pencabulan tidak mengakui, tidak bercerita. Itu adalah problem. Karena itu dibutuhkan keterbukaan dan pendekatan-pendekatan yang khusus yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak mempunyai kualifikasi seperti itu. Ada punya banyak follower saya lihat. Iya, mereka ini dari yang mampu membuka itu. Baik, jadi profilnya apa tadi yang mau dibilang? Agus ini anak orang kaya, Pak. Bapaknya yang membebaskan komplek perumahan Citra 1. Jadi Agus ini dari kelas 5 SD, ini interview, Pak, sudah tidak sekolah, sudah nakal, sudah ngegelek, sudah nyimeng dan sebagainya. Awalnya dia pil BK itu. Jadi kemudian dia bercerita tentang preferensi seksualnya, 13 tahun dia coba-coba, sekitar 15 tahun dia pertama berhubungan dengan PSK. Dan kami tanya, sebenarnya model perempuan apa yang Anda suka? Dia menceritakan model seperti ini, seperti ini. Dari sini kemudian kami tahu bahwa ketika dia berhubungan dengan perempuan, dia tidak model yang mendekati secara proses. Dia lebih model mendekati secara cepat. Yang tidak ada perlawanan. PSK tidak ada perlawanan, Pak, karena tinggal bayar selesai. Iya kan, Pak?
Kalau yang mendekati proses itu dia tidak dapat. Nah, kemudian yang bersangkutan kena narkoba dan sebagainya ditahan sehingga diusir tidak diusir, Pak. Dia tinggal sendiri di bedeng. Nah, bedeng itu, Pak, adanya di Komplek Citra, di mana ada tembok yang membatasi dengan kampungnya Pak RW itu. Sehingga Agus ini tidak terpantau oleh RW sana, tidak terpantau oleh RW sini, garis demarkasi, Pak. Di situ ada tanah kosong, lapangan yang dulunya yang bebaskan bapaknya, dia tinggal di pojokan. Anak-anak dari kampung itu dengan jalan kecil masuk bermain di situ. Dia jualan di situ. Dia jualan dan dekat sekali dengan sekolah. Nah, rumahnya persis di sebelah sekolah, rumah orang tuanya. Agus kira-kira berjarak 100 meter dari rumah itu di lapangan. Itu strategis sekali, Pak, untuk dagang. Dan rumah itu semacam posko anak-anak. Situ tempat main, situ Agus. Nah, dari sini kita melihat bahwa Agus sebenarnya normal-normal saja. Dia bisa mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Ini untuk menghindarkan nanti pengacaranya bilang dia kena narkoba, lagi mabok, lagi galau dan sebagainya. Kan sudah direkam semua, Pak, kegiatan. Lah, kalau lihat pengalaman tadi, sejak kapan dia orientasi seksnya berubah ke anak-anak? Dia tidak berubah, Pak. Orientasi seksnya tetap kepada wanita normal. Sebulan 3 kali dia jajan. Problemnya sudah sebulan ini dia nggak jajan. Kemudian hari itu jam 9 dia buka toko. Adik kita lewat pulang. Dek, sini masuk. Otaknya nggak tahu kena sambet apa, Pak. Langsung dia kunci, dimasukkan ke situ. Anak itu diikat, langsung diperkosa. Jadi ya tiba-tiba saja kejadiannya. Itu keterangan Agus. Belum kepepet lagi, Pak. Nanti mungkin kita ambil. Ya harus kepepet karena T juga begitu. Apa begitu juga yang terjadi. Iya, Pak. Ya. Jadi dari gambaran perilaku yang bersangkutan tinggal seperti demikian, pernah residivis, ini harusnya menjadi early warning kepada para orang tua agar anak-anaknya jangan bergaul dengan orang-orang seperti demikian. Ini tapi sulitnya adalah mereka bebas bergaul dengan Agus, dianggap orang baik. Buat anak-anak itu sinterklas. Dia itu, Pak, tidur-tiduran, sebelah kiri kanannya tukang pijit nih anak-anak, buel tacos ini, Pak. Gengnya 20 anak. Jadi dia sudah kayak raja, seperti kehidupan di LP, di Salemba. Bukan begitu, kalau kepala LP kan seperti itu. Dikasih duit 3.000, 5.000 anak-anak disuruh. Dan yang paling parah adalah karakter Agus. Ini saksi yang valid, yang mungkin mereka tidak bicara di LC ini. Dia menjadikan anak-anak ini untuk berpesta narkoba. Ngeganja bareng. Nyabu bareng, anak-anak yang ditawari. Bahkan anak ini awalnya dikasih, sekarang suruh urunan, Pak. Ya, dibikin grup. Kadang-kadang mereka jalan-jalan ke mall Ciputra itu sana, berdasarkan keterangan saksi yang valid, dibelikan baju, yang perempuan, yang anak-anak dikasih jajan. Jadi cara dia mendekati calon korbannya ini sudah sangat luar biasa. Dia paham, hanya masalahnya timingnya saja. Karena tiap hari rumahnya ramai dan kebetulan hari Jumat itu rumahnya sepi. Nah, karakter Agus. Yang ketiga saya ingin sampaikan tentang bagaimana karakter lingkungan. Kalau kita ke TKP, bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah ke TKP, kita tahu di lingkungan itu sangat permisif dengan hal-hal seperti ini, Pak. Ya, anak tidur sampai pagi di rumah orang dibiarkan. Ya, itu yang saya maksud dengan kemiskinan tadi. Ya, itulah yang kemudian ada wilayah antara yang di sini the have, yang di sini bukan the have. Kemudian sisi demarkasinya menjadi titik yang paling rawan. Karena itu di kemudian hari kami Polda Metro Jaya khususnya berharap bahwa penangkapan pengungkapan terjadinya kasus ini hanyalah muara dari semua peristiwa. Kami berharap di hulunya terjadi upaya penghindaran pencegahan. Pencegahan. Ya. Kami dengan apa yang kami lakukan, kami ingin menunjukkan kepada Bapak Ibu sekalian dan seluruh masyarakat Indonesia bahwa negara akan selalu hadir ya di tengah-tengah kita untuk melindungi anak-anak Indonesia. Demikian, terima kasih. Baik, ya satu aja yang saya mau komplain. Udah terang kasusnya sadis, bengis kayak gitu dan anak-anak. Ngapain pula polisi harus nutupin wajahnya, kasih inisial. Di dunia nggak ada itu.
Polisi Indonesia aja agak genit saya lihat. Saya tutup supaya TV-TV tidak ditegur oleh KPI, Pak. Nggak ada, itu nggak apa-apa. Ya, kalau boleh besok-besok saya buka, Pak. Korban anak-anak yang nggak boleh. Pelaku yang nggak boleh itu pelaku anak-anak dan korban anak-anak. Orang dewasa harus dulu. Kita istirahat dulu saja.